didirikan dengan Utsman bin Affan, sahabat Utsman. Sehingga beliau dikenal sebagai Zun Nurain, ya, yang punya dua cahaya. Ini kisah yang sangat terkenal. Jadi beliau membeli sumur ini bukan di rumah ya. Ini memang namanya Raumah, sumur Raumah gitu. Jadi Raumah dibeli sumurnya Yahudi sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, kemudian diwakafkan oleh beliau. Sumurnya dibeli dengan harga 35.000 dirham alias 10,5 miliar. Kemudian sumur tersebut dimanfaatkan dan di sekitar sumur tanah itu dibeli, dibuat kebun kurma bertumbuh, semakin lama semakin besar, dan beliau mewakafkan itu untuk umat Islam. Maka setelah beliau meninggal, semua harta beliau dikelola oleh kerajaan, oleh negara untuk diberikan sebanyak-banyaknya untuk umat. Pada saat yang sama, pada saat itu juga beliau juga menghibahkan 950 ekor unta. Yang kalau kita kalikan harganya unta itu 33 juta, sekitar 30 miliar. Ini untuk alat peperangan di perang Tabuk, tadi yang dijelaskan di awal. Jadi itu peperangan yang sangat besar, karena kalau nggak salah waktu itu akan melawan Romawi. Dan tentara Romawi adalah tentara yang sangat besar, itu negara adidaya sama seperti Amerika saat ini. Sehingga penggalangan mobilisasi perangnya luar biasa besar, dan Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling banyak memberikan bantuan pada saat itu. 30 miliar sekitar. Bisa dibayangkan. Ya. Dan ini juga bukti, tadi saya bilang bahwa para sahabat itu cash flow-nya itu bagus. Tidak banyak piutang, tidak banyak duit mandek jadi aset, jadi dead stock. Semuanya bisnis mengalir lancar. Dan para sahabat itu jualannya itu nggak sekeren sekarang. Nggak ada jualan kripto, jualan NFT, gitu. Jualan wajah selfie kayak Ghazali, gitu. Nggak kayak gitu. Mereka ya jualan kurma, jualan kain, jualan hewan ternak, jualan karpet atau apalah yang pada saat itu ada. Jualan minyak wangi, gitu. Jadi barang dijual itu bukan nggak terlalu istimewa, tapi jiwa mereka, hati mereka itu istimewa. Sehingga pada saat itu wow banget ketika ada penggalangan perang seperti ini, cepat cash flow keluar, nih uang keluar. Bahkan pernah sebuah kisah ketika Rasulullah penggalangan, Umar menyerahkan 50% hartanya dan Abu Bakar menyerahkan 100% hartanya. Habis harta di rumah. Tapi kata Abu Bakar, aku tinggalkan di rumahku untuk keluargaku, Allah dan Rasulnya. Kembali ke kisah Utsman bin Affan, beliau menghibahkan aset tanah dan kuda dalam jumlah yang sangat banyak untuk kaum muslimin. Maka hotel dan restoran atas nama beliau sampai sekarang masih menarik kebaikan. Meskipun beliau wafat 1400 tahun yang lalu. Makanya bunda-bunda semua, kita harus terus-menerus berpikir bagaimana kita menggelembungkan saldo rekening kebaikan kita. Nah, lanjut. Saya tuh kalau cerita nggak mandek-mandek. Kemudian kisah tentang Bunda Khadijah. Jadi ini adalah wanita orang-orang laki-laki dan perempuan yang melakukan marketing on heaven secara luar biasa. Kisah Bunda Khadijah ini never ending, ya, evergreen story. Apakah itu kisah cinta dengan Rasulullah? Apakah itu kisah kesabaran beliau? Kisah keteguhan beliau? Ya. Itu luar biasa. Jadi Bunda Khadijah adalah satu dari 4 perempuan yang terbaik di dunia. Coba sebentar, saya kepengen chat nih, Beb. Coba sebutkan keempat-empatnya deh lewat chat. Siapa perempuan-perempuan yang terbaik di dunia? Coba di chat. Ya Khadijah tentulah. Kita ngomong Khadijah. Yang tiga. Siapa? Ayo. Aisyah,
Bukan. Asia, yes. Fatimah, yes. Siti Masito, Teh. Siapa lagi? Maryam, yes. Yes. Fatimah, Asia, Maryam. Ya. Keren semua. Itu yang membuat saya tuh bahagia banget kalau ngisi kayak gini di depan mak-mak, bunda-bunda, mitra aulia, perkasa, para wali yang siap memumbung tinggi bahkan di saat badai seperti ini. Akan lebih tinggi memumbungnya. Yes. Jadi 4 perempuan terbaik itu adalah dalam sebuah hadis disebutkan ada Bunda Khadijah, ada Asia istrinya Fir'aun, ada Fatimah yang juga putrinya Bunda Khadijah, putri Rasul, dan ada Bunda Maryam, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Perempuan terbaik, dan di beberapa kisah beliau itu adalah satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam langsung. Jadi ketika dan Rasul duduk-duduk bersama, datang malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, salam untuk Bunda Khadijah. Mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril. Siapa yang tidak pengen dari para mama ini? Insya Allah semuanya ingin semua mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril. Dan kemudian mendapatkan berita gembira juga dari malaikat Jibril bahwa Bunda Khadijah ada termasuk orang yang dijamin masuk surga. Itu adalah kisah bunda yang perkasa, yang luar biasa, dan lembutnya luar biasa, kepeduliannya kepada Rasulullah, sangat-sangat penyayang terhadap Rasulullah, luar biasa, sehingga Rasulullah pun terngiang-ngiang akan cintanya Bunda Khadijah, bahkan ketika Bunda Khadijah sudah meninggal. Terlahir dari keluarga yang menjaga kehormatan, tapi beliau juga orangnya cerdas, maka kenapa beliau menjadi orang terkenal? Beliau belajar dari ayahnya yang sangat cerdas, pebisnis yang luar biasa. Yang kedua, suami pertama beliau sebelum menjadi istrinya Rasulullah adalah juga seorang pengusaha besar, sehingga beliau belajar dari orang-orang terbaik dan beliau bisa mengimplementasikan, mengeksekusi pembelajaran yang didapatkan menjadi bisnis yang besar. Maka jadilah beliau orang terbaik. Memiliki karakter yang cerdas, tegas sebagai pedagang, namun lembut dan penuh kasih sayang sebagai istri dan ibu. Mendukung dakwah Nabi, menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah, sehingga ketika saat itu diembargo oleh Quraisy, di mana pada saat itu para sahabat itu mengungsi di sebuah bukit, di sana tidak boleh berhubungan dengan penduduk Mekah. Jadi sampai kehidupannya benar-benar seperti orang yang kelaparan, seperti yang tumbuh dimakan, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Jadi seperti itu. Dan Bunda Khadijah saat itu ikut bersama Rasulullah embargo. Padahal pada saat itu Bunda Khadijah dipersilakan Rasulullah untuk tetap di kota Mekah. Tapi atas nama cinta, Bunda Khadijah memilih untuk tetap mendampingi Rasulullah. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah satu pembelajaran yang luar biasa buat mak-mak, bunda-bunda semua. Jadilah penyayang terhadap suami. Jangan pedulikan apapun sifat atau sikap dari suami. Jangan pedulikan pada akhirnya bunda-bunda semua mungkin menjadi tulang punggung dari keluarga. Tidak ada perubahan. Kesetiaan, kecintaan, dan rasa hormat pada suami tetap sama. Kita belajar dari Bunda Khadijah ya, yang luar biasa mensupport Rasulullah dengan penuh cinta. Jadi ini adalah kisah Khadijah. Lanjut. Sehingga berbisnis dengan Allah itu sebenarnya adalah the real bisnis yang kita
hadapi sepanjang hari. Kalau berbisnis dengan sesama kita, ya itu adalah dampak kita berbisnis dengan Allah. Ngajak nih dalam surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kalau kayak bahasa kita, pengen nggak tak ajak bisnisan yuk gitu. Bisnisan yang profitnya gede banget gitu. Dan ini Allah yang mengajak kita. Jadi pada kenyataannya kita setiap saat, setiap detik itu berbisnis sama Allah. Kita modus saja kalau sama Allah. Aku pengen berbuat ini biar dilihat Allah. Aku pengen berbuat inilah biar dicintai Allah. Modus saja kalau sama Allah. Karena Allah mengajak kita berbisnis seperti itu. Di sisi lain juga Allah mengatakan dalam surat At-Taubah. Ya. Saya nggak hafal suratnya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Selanjutnya, pokoknya bi'anna lahumul jannah gitu. Jadi Allah membeli dari orang-orang mukmin diri maupun hartanya itu dengan bayaran surga. Jadi benar-benar apa yang Allah beli dalam diri kita adalah jiwa kita dan harta kita. Jadi ini adalah dasar kenapa ada yang namanya marketing of heaven. Jadi seperti itu. Karena kita setiap saat berbisnis dengan Allah. Dan bisnis kita dengan manusia adalah dampak bisnis kita dengan Allah. Makanya kalau ada bisnis kita dengan sesama kita, kemudian saling gontok-gontokan, saling nyinyir-nyinyiran, saling menelikung, saling mencurangi, maka yakinlah saat itu kita sudah lepas dari bisnis kita dengan Allah. Dan kalau udah lepas bisnis dengan Allah, kita mau pakai rekening kebaikan apa lagi? Gak bisa. Karena yang memberikan saldo itu ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pilihan. Seluruh hidup kita isinya adalah berbisnis dengan Allah. Marketing on heaven. Jadi kalau dalam bahasa saya, marketing of heaven itu adalah segala cara untuk mendatangkan keberkahan, pertolongan, ridho dan cintanya Allah Azza wa Jalla kepada diri kita, kepada keluarga, kepada bisnis kita, dan kepada apapun di sekitar kita. Apapun caranya. Boleh nggak? Kalau gitu kan apapun. Boleh nggak dengan cara yang nggak baik? Boleh. Tapi cek. Allah ridho nggak kalau caranya nggak baik? Nggak bisa kan? Jadi harus dengan cara yang baik. Itu namanya marketing of heaven. Segala cara untuk mendatangkan keberkahan, pertolongan, ridho dan cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita, keluarga kita, bisnis kita, dan apapun di sekitar kita. Itu definisi marketing of heaven. Mencari apa saja yang membuat Allah cinta sama kita. Ini yang saya temukan, tapi bunda-bunda boleh cari lagi karena masih banyak. Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baik menjadi alasan kita cintai Allah. Kita modus sama Allah. Kemudian, ini adalah sila keduanya aulia. Disiplin dan terorganisir. Ya. Apa suratnya? Sofan ka'anahum bunyanun marsus ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofan ka'anahum bunyanun marsus. Sungguh Allah cinta pada orang-orang itu yang berperang, yang berbisnis di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan bangunan yang kokoh. Jadi kalau bunda-bunda semua punya bisnis, harus terorganisir, tertata rapi, punya admin, jangan semua dilakukan oleh ownernya. Jangan jadi CEO, ya, chief of everything. Ya, benar-benar tertata rapi, sistemasi sebagaimana yang diajarkan oleh Bunda Zaidah, oleh Ma'fan, dan oleh Aulia. Karena itu akan mendatangkan cintanya Allah, itu yang paling penting. Innallaha yuhibbul ladzina, Allah cinta. Gitu loh. Kemudian apalagi yang bikin Allah cinta? Kita mengikuti tauladan Nabi. Kita belajar hari ini bagaimana kita menjalankan bisnis yang
kelas dunia dan akhirat, bukan hanya kelas dunia toh, yaitu bisnis yang bersumber dari sahabat-sahabat, ya, pembelajaran dari para sahabat yang mereka secara dunia sukses, lebih sukses lagi. Maka kita mengikuti teladan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau misalkan gini, aku pengen berbuka dengan kurma gitu. Kenapa? Karena Rasulullah setiap kali berbuka dengan kurma. Maka saat itu budak-budak semua insya Allah lebih dicintai Allah. Karena apa? Niru Rasulullah. Apapun yang dilakukan gitu. Jadi siapa yang mengikuti teladan Nabi, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Apalagi mencintai Allah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Sedekah. Karena naungan cinta Allah pada orang-orang yang beriman di hari kiamat adalah sebesar sedekahnya. Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sebesar sedekahnya. Jadi ini sedekahnya nganggo duit receh, sedekahnya pakai duit yang ada gambar parang. Ya mungkin naungannya hanya sebatas ujung rambut kita. Sementara bagian tubuh kita yang lain terkena dampak dari dahsyatnya kiamat. Tapi kalau orang sedekahnya banyak dan besar, maka naungan itu seperti payung raksasa, seperti payung di Masjid Nabawi, yang itu akan menaungi kita dari dahsyatnya hari kiamat. Sedekah itu adalah alasan untuk dicintai Allah. Dan qanaah, yaitu merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah dengan diam-diam. Qanaah itu merasa cukup. Tapi tolong bedakan dengan zona nyaman. Jadi merasa cukup itu bukan gini, cukuplah aku nggak perlu jadi distributor, reseller gini aja dah. Anak-anakku udah bisa makan, aku sama suami udah bisa beli beras, cukuplah. Bukan seperti itu. Itu namanya bukan cukup, itu namanya malas. Karena zona nyaman itu adalah zona yang paling membunuh di antara semua zona-zona yang menumbuh. Cukup itu artinya kita selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan. Kita dapat konsumen rewel, konsumen PHP, konsumen nyebelin. Bersyukur. Mending kita ada yang dilayani. Di lapak sebelah, sepi, nggak ada orang datang. Lagian, kita bisa mendoakan mereka. Saya kemarin sama Bunda ketika datang ke rumahnya, siapa itu? Agen Gresik. Ya. Bunda Ana. Senang saya lihat cerita-cerita beliau. Ketika beliau dinyinyiri banyak karyawan di pabrik, ketika beliau dinyinyiri oleh tetangga-tetangga, maka beliau membuat satu langkah pasti. Apa? Siapapun yang nyinyir aku harus merasakan aulia. Biar mereka ketagihan, kecanduan. Nyinyir itu akhirnya menjadi supporting kepada Bunda Ana. Jos, thank you. Lanjut. Dan ini adalah hal-hal yang menyebabkan dimurkainya Allah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, boros, pelit, takut miskin. Takut miskin ini disebutkan khusus dalam surat Al-Isra ayat 31. Jadi benar-benar bunda-bunda semua tidak boleh ada sedikit pun di hati kita rasa takut miskin. Kalau kita udah berdoa, berikhtiar, sekuat tenaga, bekerja keras, menjaga integritas, kita peduli kepada orang lain, maka serahkan semua kepada Allah. Jangan takut miskin. Berbuat curang, menyakiti hati, sombong, berbohong, itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Udah jam 9, sedikit lagi mungkin. Maka inilah teladan dari Rasulullah dan para sahabat yang menjadi kesimpulan dari semua yang kita bicarakan di depan. Yang pertama, seperti Rasulullah yang bergelar Al-Amin. Maka yang pertama dari kita adalah kita harus menjadi terpercaya di
masyarakat sekitar kita. Kita harus bisa membangun personal branding berbasis value, nilai-nilai, berbasis integritas, jujur, tepat janji, sama seperti Rasulullah sehingga diberi gelar Al-Amin. Pun demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf yang tanpa modal hijrah ke Madinah. Beliau dengan luar biasa hanya bermodalkan keyakinan diri, hanya bermodalkan integritas diri. Beliau meminjam barang dari orang yang berjualan. Mohon izin ya, saya pinjam barangmu untuk saya jualkan. Nanti kalau nggak laku saya kembalikan ya, karena saya nggak punya modal. Baiklah, silakan. Dijual, cepat balik. Ambil barang, cepat habis. Ambil barang, cepat habis. Ini dipercaya. Itu dok modalnya. Karena nggak ada duit pada saat itu. Terpercaya. Yang kedua adalah empathic and oriented. Ya. Rasulullah pernah bilang, bayarlah gaji karyawanmu sebelum keringat mereka mengering. Itu artinya menyegerakan gaji. Peduli kepada pembeli. Fast respon. Tidak pernah menolak pembeli. Nggak baperan. Berempati. Seperti tadi Abdurrahman bin Auf, dia membeli kurma busuk karena beliau pengen membahagiakan orang-orang yang barusan datang perang. Jadi beliau berbuat baik karena beliau berjualan karena ingin berbuat baik, karena ingin menolong. Beliau benar menolong tanpa modus. Beliau nggak berpikir bahwa ada orang Yaman datang beli kurma busuknya 10 kali lipat. Jadi empathic and care oriented. Kemudian pandai melihat peluang. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya pasar. Artinya apa? Beliau mengawali dari melihat market, melihat pasar. Kemudian baru berpikir tentang produk yang mau dijual. Mulai dari barang yang remeh yang beliau jual. Kemudian beliau bersabar terhadap proses. Abdurrahman pernah menjadi kuli panggul. Beliau tidak pernah menunda pembayaran. Beliau rapih dalam pembukuan. Beliau lebih suka untung sedikit tapi dari banyak pembeli. Daripada untung yang gede tapi jedong gitu. Jualan laku tapi sebulan sekali tapi banyak misalkan. Kalau beliau senang tiap hari laku tapi mungkin tidak banyak, tapi setelah terkumpul sebulan jadi banyak. Jadi seperti itu. Dan beliau orang atau semua sahabat ya adalah orang yang sangat-sangat menunda kenikmatan, mereka cerdas finansial, cash flow mereka sehat, mereka lebih suka untung sedikit tapi tunai, dan sehingga cash flow-nya sehat. Ketika ada mobilisasi perang, langsung penggalangan dana itu mudah dilakukan. Luar biasa apa yang teladan dari para sahabat yang bisa diterapkan di bisnis kita. Dan yang terakhir, marketing on heaven in the morning. Ini sekedar penutup aja bahwa kita bisa memulai setiap hari kita dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita bangun di awal waktu, kita sholat malam, kita sholat sunnah subuh, infak, zikir pagi, tilawah, dan ditutup dengan sholat duha. Apalagi kita tahu Rasulullah pernah ngendikan seperti ini. Kalau kamu sholat subuh di masjid, tidak pulang, kemudian setelah itu berzikir, wirid, baca Quran, sampai sholat duha, kemudian sholat duha di situ, baru pulang, maka pahala yang kamu dapatkan adalah seperti kamu haji dan umroh bersamaku, kata Rasulullah, dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Asik kan? Gitu. Yang sempat, artinya yang bisa. Kalau yang ada kesibukan di rumah harus masak dan sebagainya, yaitu menjadi sesuatu yang mungkin lebih didahulukan. Tapi kalau punya waktu, punya kesempatan, setiap pagi tidak usah pulang di masjid, paling nggak sampai masuk syuruk, 15 menit setelah syuruk, lakukan sholat, kemudian baru pulang. Setelah pulang, coba kita akan melayani orang tua di pagi hari ya, suami, anak-anak, menyiapkan. Maka ini sudah menjadi catatan-catatan yang membuat para malaikat mungkin akan mendoakan kita di pagi hari. Infak pagi, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya, karena setiap habis subuh ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berkailah orang-orang yang berinfak, ya Allah orang-orang yang kikir ini ujilah dia dan sebagainya. Kemudian ada lagi apa? Bahagiakan orang lain di pagi hari.
Biasakan kita kalau pas pagi keluar, mungkin kita melihat orang, kita bisa kasih infak pada orang tersebut. Ada orang nyapu di jalan misalkan. Atau pas kita belanja di pasar, kita lihat adanya nggak laku, dia di pojokan orang tua, mungkin karena dia tua, keriput, nggak ada orang pembeli yang melihat, tapi kita melihat borong barang dagangannya. Bahagiakan orang lain di pagi hari. Dan yang terakhir, merencanakan untuk sukses di hari itu. Jangan pernah kita memasuki sebuah hari tanpa perencanaan di pagi hari. Karena perencanaan adalah bagian untuk mendatangkan cinta Allah sebagaimana tadi. Seperti bangunan. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada Bunda Zaidah. Silakan, Beb. Ya, oke. Share screen-nya di top ya, Beb. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Hari ini marketing on heaven. Jadi ketika Bunda dan Babe bangkrut di tahun 2016, kemudian mulai bangkit di tahun 2018, sepanjang 2017 itu yang kami lakukan sih yang salah dari proses bisnis kita selama ini. Dan yang lakukan adalah on heaven ini, memperbaiki marketing langitnya. Marketing langit itu meliputi sedekah, zikir, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Dan yang kami lakukan salah satunya adalah mempelajari bagaimana dulu para sahabat itu kok bisa menjadi pedagang yang sukses, sedangkan pada kondisi saat itu jauh lebih segala kemudahan itu jauh lebih banyak sekarang gitu. Kemudian kami kenal dengan Pak Kusnadi, diajarinlah tentang marketing langit. Nah, tadi itu sebelum acara Bunda tuh nonton YouTube. Sebelum waktu Babe ke masjid, Bunda tuh nonton YouTube. Dan Bunda nonton itu nangis. Ketika Babe datang, Babe bilang, Bi, Umi barusan nonton YouTube, keren banget, Bi, Umi nangis lihatnya. Lo kenapa kok gitu? Sebenarnya aku sudah membaca buku tentang Abdurrahman bin Auf ini ketika aku SMA. Dan ternyata apa yang aku baca saat itu tuh benar-benar tertanam di alam bawah sadarku. Apa yang aku lakukan sekarang ini itu tanpa sadar dibentuk oleh rekaman dari kisah Abdurrahman bin Auf. Itu gitu. Ya walaupun sebenarnya Babe sudah menuliskan itu di dalam materinya, tetapi kami biasa saling bercerita dan saling Abdurrahman bin Auf saat itu meninggalkan harta triliunan, padahal sepanjang hidupnya sedekahnya luar biasa, semuanya besar. Nah ini juga ada kisah. Jadi tahun 2014, 2013 itu ada seseorang tuh bilang ke Bunda sama Babe begini, jualan kok jilbab, jualan kok baju, untungnya dikit. Cobalah cari bisnis yang untungnya banyak gitu. Nah, seseorang itu waktu itu memang punya bisnis yang nilainya itu MM-an dalam sekali proyek kayak gitu. Bunda saling memandang sama Babe. Dalam hati itu kayak gini. Dari yang kecil ini, kalau volumenya besar, dia akan jauh lebih besar. Satu itu. Yang kedua, jualan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari itu jauh lebih long lasting, jauh lebih jangka panjang daripada proyek-proyek besar, tetapi itu bukan sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ternyata sekian tahun kemudian kami bisa membuktikan bahwa prinsip yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ini keren banget. Dan teman-teman semua, kita tahu bahwa busana muslim itu bagian dari kebutuhan pokok, dan jadi teman-teman tidak salah memilih berbisnis busana. Kenapa? Karena satu, dia kebutuhan pokok. Yang kedua, keuntungannya tidak banyak, tapi terus jalan. Dan yang ketiga, ini menganut pada prinsip Abdurrahman bin Auf yang ketiga adalah bisnislah untuk menolong orang lain. Karena sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan itu adalah saya ketika kita berbisnis. Nah, apa yang Babe ajarkan ini keren banget ya tentang marketing langit. Jadi mungkin kalau kita lihat
teman-teman dari non Aulia tuh kalau ngobrol sama Bunda sama Babe, sebenarnya di Aulia ini apa sih kok kayak pengajian? Ini kuliah apa pengajian gitu? Karena sebenarnya memang apa yang ilmu-ilmu bisnis itu semuanya udah diajarkan Rasulullah. Jadi ketika kita buka kitab-kitab sirah itu sebenarnya ada semua di sana. Jadi contoh-contoh kita adalah Rasulullah dan para sahabat karena mereka adalah generasi terbaik dan Rasulullah adalah teladan terbaik. Kalau kita ingin menjadi apapun siapapun yang berkualitas, ya beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah teladan kita. Kita mau pebisnis, jadi pebisnis yang keren, yang hebat, ya Rasulullah is the great salesman gitu. Rasulullah adalah pedagang terbaik. Bagaimana cara closing ke konsumen, bagaimana cara mempengaruhi konsumen untuk membeli sesuatu yang dijual, itu semua ada pada diri Rasulullah. Maka nantinya ketika Bunda mengajarkan tentang sales skills, contoh-contohnya semua juga ada pada Rasulullah. Nah, tadi Babe bertanya, teman-teman dapat insight apa dari kuliah hari ini? Coba tuliskan teman-teman, oke? Silahkan teman-teman boleh menuliskan insight apa aja yang didapat di chat. Teman-teman, mohon maaf tadi Bunda ngomong panjang lebar, ternyata mute ya. Oke, kita bacain aja deh insight-nya banyak banget. Berbisnislah untuk menolong orang lain, meningkatkan marketing langit, berbisnis dengan Allah, mencontoh Rasulullah, berbuat baik, berbisnis karena Allah selalu menolong. Keren, Beb. Iya. Jadi Umi ngomong dari tadi itu mute, Be. Makanya aku langsung keluar tadi. Iya, padahal Umi ngomongnya tuh tentang insight juga dari Umi, perjalanan Umi selama ini. Gak apa-apa. Sudah dicatat sama Allah. Iya, tapi mereka nggak dengar. Loh, mereka dengar udah. Dengar ya semua komennya. Dengar Bun, loh, dengar Be. Ya sekarang dengar tadi. Iya. Oke. Dengar ya sekarang dengarnya. Tadi udah Bunda ngomong panjang tadi. Ternyata mute. Oke lah. Jadi Mama no. Kan nggak mungkin Bunda Umi nge-telepon lagi kuliah, masa nge-telepon. Aku juga terpukau dengan jawabannya Mama, makanya ini nggak beranjak. Oh iya. Teman-teman boleh loh kalau mau bertanya juga boleh, insight boleh, pertanyaan boleh. Tadi ada yang raise hand kayaknya tadi. Di saya ada yang raise hand. Oke. Siti Munifah, Bunda Diana, Siti Khairiah Manokwari raise hand, boleh mau bertanya kah? Silahkan. Di unmute, soalnya nggak bisa mereka nggak bisa unmute. Kan bisa komen kali ya. Oke. Di komen dulu siapa yang mau bertanya. Ini 4 partisipan raise hand. Siti Munifah, Bunda Dian. Siti Munifah, oke. Unmute ya. Mute. Oke, silakan. Coba Bunda. Siti Munifah dulu. Oh, alah, aku udah nggak jadi. Aku tidak bisa meng-unmute. Udah tak unmute, tak? Masih mute. Siti Munifah, nggak ada suaranya. Oke. Kalau gitu Bunda Diana apa? Dian berarti jamak dia. Jamak ya. Dia jadi Dian. Siti Khairiah Manokwari. Bateraiku habis. Memang Umi bisa meng-unmute. Bisa Umi. Teman-teman, Bunda, tadi kan Babe kan cerita di awal itu kalau tadi pulang dari masjid itu Bunda tuh cerita kalau habis nonton YouTube dan itu nangis gitu liatnya karena ternyata kisah sahabat Abdurrahman bin Auf ini luar biasa, ternyata udah menginspirasi kisah Aba itu. Kayak ya Allah, ini kan aku udah jalanin ini gitu. Ternyata waktu SMA baca buku Abdurrahman bin Auf tuh ngena banget. Salah satu prinsip Abdurrahman bin Auf adalah berbisnis dengan integritas. Modal bisnis itu bukan uang, tetapi integritas. Jadi ketika memulai bisnis di Madinah, Abdurrahman bin Auf kan nggak punya uang, nggak punya modal gitu, karena perjalanan hijrah.
Tetapi beliau pergi ke pasar dan mencari sesuatu yang kira-kira kalau dijual tuh laku tuh apa ya. Dan ternyata ketemulah yang dijual, yang peluang yang bagus adalah alat pertanian. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf pergi ke salah satu pedagang alat pertanian dan kemudian beliau meminjam barang. Nah, apa yang dikatakan, bolehkan saya pinjam barangnya untuk saya jual, besok saya akan mengembalikan. Jika tidak laku, jika laku saya akan bayar. Nah, tepat waktu adalah cara kita menjaga integritas diri kita dan komitmen pada Tuhan itu adalah cara kita menjaga integritas diri kita. Abdurrahman bin Auf maka menjalinlah hubungan dengan pedagang di situ dan terjalinlah kepercayaan. Dari situlah maka Abdurrahman bin Auf dalam waktu 1 bulan saja duitnya sudah melimpah. Kemudian beliau melihat pasar Madinah ini kumuh dan kecil. Orang-orang yang ada di dalamnya, pedagang-pedagang yang ada di dalamnya itu merasa sesak gitu. Maka demi menolong dan demi memberi lingkungan pasar yang lebih, maka Abdurrahman bin Auf pergilah ke seseorang yang punya tanah yang luas. Teman, kamu punya tanah yang luas, gimana kalau kita kerjasama, yuk kita bikin pasar yang lebih luas dan modern. Kamu punya tanahnya, aku punya uangnya. Kita bikin kios-kios kecil, nanti disewakan. Dan cara berpikir Abdurrahman bin Auf yang keren ini, dengan niat menolong orang lain, maka menyewakan kios tanpa mematok biayanya. Silahkan bayar seikhlasnya. Dan kebaikan hati Abdurrahman bin Auf inilah yang akhirnya bergulir menjadi bola salju. Nah, kenapa? Karena sebenarnya manusia itu ketika dibaikin itu akan cenderung memberikan balasan dengan kebaikan pula. Maka dalam waktu sekejap kios yang dijual udah laris terjual habis dan disitulah menjadi pasar Madinah yang kedua dan jadi pusat perdagangan yang besar. Yuk kita baca chatnya, Beb. Kita baca chatnya yuk, Beb. Gimana nih, Beb, caranya baca? Anggun, kemana kau? Abi cara baca chat gimana? Ini adalah 183 yang belum kebaca, Beb. Ya Allah, 180 chat, Masya Allah. Mana-mana sih? Iya nih Bun, ada 184 yang belum saya baca. Ini saya coba masukin ke Excel. Kalau di Bunda ada 21 nih. Oh, ini ada yang bertanya. Dari Kak Heni Suleha. Babe Bunda mau tanya. Begini Bunda, apabila kita sudah merasa melakukan yang terbaik, lebih konsisten dan melakukan hal-hal kebaikan, sudah fokus, sudah melakukan marketing langit, juga sudah minta ridho suami juga orang tua. Tapi progres kita tidak ada perubahan, seperti jalan di tempat dan belum terlihat hasilnya. Bagaimana menurut Bunda, apa yang harus kami lakukan? Dan bagaimana kami menyikapi keadaan seperti ini agar kami tetap semangat dan selalu optimis? Silahkan, Babe. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi sudah melakukan yang terbaik, konsisten, fokus, melakukan marketing langit, udah ridho suami dan orang tua, tapi progres belum ada. Perubahan yang terjadi juga belum signifikan. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus pertama kali kita lakukan itu adalah kita introspeksi, kita bermuhasabah. Adakah dosa-dosa kita di masa lalu yang belum kita selesaikan? Adakah kita memiliki dendam, rasa sakit hati yang belum dicairkan? Bisa jadi penghalang kita dengan rezeki Allah setelah semua dilakukan, ternyata kita mungkin di masa lalu pernah mendolimi seseorang dan itu belum selesai. Kita mungkin pernah menyakiti seseorang dan itu belum selesai. Kita pernah punya dendam pada seseorang dan itu belum selesai. Maka selesaikanlah, maka insya Allah semua akan menjadi terbuka. Karena apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita itu bisa menjadi penghalang kita untuk maju ke depan. Gitu, Beb.
Iya, keren banget. Ini salah satu yang kami lakukan ketika memulai bangkit itu adalah datang ke orang tua, minta maaf, ke kedua orang tua minta maaf, kemudian juga ke saudara-saudara minta maaf, ke teman-teman minta maaf, karena kita nggak tahu di masa lalu siapa orang yang kita sakitin, mungkin tidak sengaja gitu. Kemudian mengecek apakah kita punya pinjaman yang kita mengabaikan, belum belum mengembalikan tanpa kita melakukan konfirmasi dan apapun itu. Apakah ada buku yang dulu kita pinjam dan belum dikembalikan? Apakah kita punya janji pada orang lain yang belum kita tunaikan dan kita lupakan gitu? Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita lakukan. Dan Mungkin jangan lupa, Beb, Hah? kita ngumpulin karyawan dan minta maaf. Oh ya, kita ngumpulin karyawan dan minta maaf ya. Jadi kita minta maaf di depan banyak karyawan selain satu-satu kami datang kayak gitu. Itu karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu kita telah berbuat kepada siapa, sengaja atau tidak sengaja yang kita lupakan gitu. Nah, dari situ Allah itu menunjukkan jalan. Kalau mungkin kita nggak ingat gitu, sama Allah diingatkan gitu. Pernah juga ternyata ada hutang yang terlupakan, langsung kita punya hutang di sana, harus cepat-cepat bayar kayak gitu ya. Kalaupun belum bisa bayar, paling tidak kita datang, kita ngomong, kita minta maaf, beri kami waktu, beri kami kepercayaan kayak gitu. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita minta doa ya, Be, ya, kemana-mana ya. Betul, Karena kita nggak tahu doa. prinsipnya itu, kita tuh kalau kemana-mana itu selalu minta doa, terutama terhadap guru dan orang tua. Jadi kita tuh nggak pernah tahu doa siapa yang terkabulkan gitu. Jadi setiap kita pergi atau setiap kali ada sahabat yang safar gitu, kita selalu doain kami ya kayak gitu. Itu Kak Heni. Beb, ini ada cerita menarik nih, Beb, ditulis, Beb, apa di chat. Oh ya, mana? Saat kita mau Bukan, fokus. cerita Beb hari ini. Saya tak baca Cerita Babe hari ini mengingatkan saya dengan almarhum ayah saya. Ini dari Kak Susilawati di Batam. Dia hanya pedagang buah-buahan, tapi hidupnya selalu berkecukupan. Bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan segala kebutuhan, semua bisa dicukupin. Ayah saya selalu mengajari kebaikan sampai dia selalu bilang, orang kita lempar pisang. Keren banget nih. Manusia itu kalau sudah wafat yang diingat kebaikannya. Namanya akan selalu disebut-sebut karena kebaikannya. Dengan membicarakan tentang marketing of heaven, jadi ingat kalau ayah saya dulu selalu mengajarkan ini. Tapi karena ayah sudah lama wafat, saya jadi lupa cara dagang secara islami. Terima kasih Babe sudah mengingatkan kembali. Terima kasih juga Kak Susilawati. Semoga beruntunglah Kak Susilawati punya seorang ayah yang mengajarkan kebaikan. Cerita insight-nya keren-keren ya. Ini ada yang tanya lagi, Beb. Lilis Hosiyati. Oke. Bunda Babe mau tanya, saat kita mau fokus ke marketing langit, bahkan kadang sudah memaksimalkan diri supaya bisa disiplin, namun selalu ada kendala melakukannya. Padahal niatnya sudah istiqomah, namun pada finalnya jadi bolong-bolong. Gimana kita menyikapinya? Jadi yang paling sulit saat kita melakukan sesuatu adalah konsisten. Konsisten itu artinya disiplin gitu. Itu memang butuh latihan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukannya. Jadi kayak misalkan gini, jujur ya, waktu 2018 itu 2017 itu berat-beratnya hidupnya Bunda sama Babe itu, ada masa di mana kami tuh nggak bisa melakukan sedekah pagi karena memang nggak ada yang disedekahkan gitu. Ya apa caranya sedekah itu karena tidak harus berupa uang. Ini bukan untuk riak, bukan untuk sombong, dan bukan untuk memamerkan apapun, tetapi saat itu Bunda keluar rumah, melihat di halaman tetangga sebelah rumah persis itu daun mangganya tuh pada jatuh-jatuh gitu. Terus Bunda nyapu, ya Allah aku menyapu tak niatkan sedekah karena aku tidak punya apa-apa untuk disedekahkan gitu. Jadi itu mungkin salah satunya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak bisa konsisten sholat tahajud atau nggak bisa konsisten apa kayak itu. Jadi masing-masing kita itu
sebaiknya punya amalan yang dilakukan konsisten, minimal satu. Jadi kalau kita memilih sholat duha, ya udah sholat duha aja tanpa putus. Pokoknya apapun alasannya nggak boleh putus gitu. Kalau kita memilih sholat tahajud, ya sholat tahajud jangan pernah putus. Memilih sedekah ya nggak boleh putus seperti itu. Kalau bisa dilakukan semuanya bagus, tapi kalau tidak bisa dilakukan semuanya, pilih satu dan jangan pernah putus. Jadi seperti itu ya Beb, cara Iya, melatih disiplinnya ya. mungkin nambahin dikit. Jadi punyalah tadi kata Bunda kan amalan khusus yang itu dilakukan rutin. Yang kedua, kalau pengen belajar istiqomah, lakukan hal yang kecil tapi terus-menerus. Jangan coba yang besar sekaligus. Kita sedang berlatih maraton bukan sprint 100 meter. Jadi lakukan amal yang kecil tapi terus-menerus. Dan yang ketiga, itu kalau dalam bahasa apa namanya itu tombo ati itu ya, wong kang soleh kumpulono. Sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang selalu semangat berbuat baik, sebagaimana emak-emak aulia yang selalu suka ngumpul-ngumpul bareng untuk membicarakan kebaikan dan untuk beramal kebaikan. Nah, itu mungkin bisa ada tambahan supaya kita lebih mudah untuk berdisiplin adalah dengan cara kita bersama-sama melakukan kebaikan, cari komunitas untuk bersama-sama melakukan kebaikan, dan berlatih hal yang kecil tapi berulang-ulang. Dan yang ketiga, tadi kata Bunda, kita punya amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu, dan kita rutin melaksanakannya. Gitu ya, Beb ya? Benar. Itu kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Vera. Babe mau bertanya bagaimana memberikan semangat dalam diri untuk terus konsisten dalam berbagi kebaikan. Terus untuk sedekah pagi, kita sudah niat pagi itu juga dengan nilai sekian, tapi kadang kita melakukannya siang hari, boleh tidak gitu ya. Sebenarnya nggak ada larangan boleh atau tidak gitu. Boleh-boleh aja, semuanya boleh-boleh aja. Ini tentang bagaimana kita melatih kedisiplinan gitu. Nah, kalau jadi kualitas hari itu dihitung sepanjang waktu kita itu akan berkualitas. Jadi hukum Pareto itu untuk masuk dalam kualitas sepanjang hari kita. Pagi jam 6 sampai jam 6 sore selama 12 jam. Kalau kita pakai hukum Pareto, berarti 20% dari 12 jam adalah 3 jam. 3 jam pertama dari mulai kita bangun. Kalau misalkan kita bangun jam 3, maka jam 3 sampai jam 6 itu adalah prime time kita untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadikan sepanjang hari kita itu berkualitas. Kalau kita bangun jam 4, berarti jam 4 sampai jam 6. Nah, biasanya kalau ya seperti yang Bunda ajarkan di grup dulu ya, bahwa jadikan paginya berkualitas. Pagi kita mau dimulai dengan apa gitu. Misalkan bangun tahajud, habis itu sholat sunnah subuh, habis itu sholat subuh, habis itu kita zikir. Zikir itu mau ambil yang istighfar 1000 kali. Nah, kalau Bunda ambil 3, istighfar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali, sama salat 1000 kali, itu memang ya mendisiplinkan Bunda sendiri. Teman-teman boleh memilih apa aja gitu ya. Kemudian sama sedekah. Sebenarnya ketika semuanya itu dilakukan selesai jam 6 itu hari kita tuh kayak ringan banget. Mau ngerjakan apa aja itu beres gitu. Jadi usahakan memang semuanya sudah selesai di pagi hari. Tapi kalaupun ada halangan karena kita sakit atau karena kita repot, no problem. Itu hanya cara kita untuk melatih kedisiplinan. Iya. Tambahan sedikit, ada kisah menarik tentang seorang salafus saleh yang menjaga kedisiplinannya. Jadi ada seorang salafus saleh itu orang ulama pada masa lalu itu, dia selama 7 tahun berturut-turut mendatangi kajian seorang ulama besar. Setiap seminggu 2 kali berturut-turut setiap hari selama 7 tahun. Pernah suatu ketika itu sang ulama besar tadi libur kajiannya, tapi beliau tetap datang. Padahal saat itu hujan deras. Sengaja sang ulama meliburkan karena beliau tahu pada saat itu cuaca tidak bagus dan supaya jamaah tidak jadi 7 tahun terus-menerus datang.
Terus ada yang tanya, mohon maaf, Ustadz, sudah tahu bahwa hari ini kajian ulama tersebut libur, kenapa jenengan tetap datang? Apa jawab sang ulama tadi, sang salafus saleh tadi? Iya, saya tetap datang meskipun kajiannya libur. Kenapa? Karena saya ingin mendisiplin diri saya. Sekali saya tidak datang pada kajian itu dengan alasan apapun, maka untuk kajian berikutnya saya datang akan sangat berat. Nah, saya takut saya menjadi tidak kuat karena beratnya untuk datang di kajian berikutnya ketika saya tidak konsisten. Akhirnya beliau tetap datang meskipun itu libur, meskipun juga tidak ada kajian, beliau tetap datang hanya untuk meyakinkan dirinya, memantapkan dirinya supaya besok tetap datang kajian. Jadi seperti itu cara menjaga kedisiplinan, gitu, Beb. Yes. Ya. Udah sembari mengcapture pertanyaan-pertanyaan yang dan yang paling Mbak Dian bintangnya dan yang paling sulit adalah disiplin waktu. Buat saya, Bunda kadang membagi waktu masih keteteran, kadang pulang kerja sudah lowbat badan ini, tapi kalau ikut kuliah ini rasanya kena cambukan lagi. Semoga kedepannya bisa istiqomah. Amin. Kalau saya, ini dari Kak Munifa, kalau saya untuk menghapus kesalahan masa lalu dengan sedekah, mendoakan orang lain, setiap jalan ada padi kurang air atau menemukan pedagang yang sepi pembeli, atau membayar lebih uang parkir, merawat orang sakit, sampai merawat orang gila, dan memberi makan orang yang tidak mampu, merawat anak yatim, dan sebagainya. Keren banget nih, keren banget. Oke, rasanya udah nggak ada pertanyaan lagi, Beb? Yes, cukup mungkin. Cukup nih kayaknya. Oke, teman-teman, ini adalah mata kuliah ketiga kita ini masih di fondasi. Jadi selama Ramadan kita akan menguatkan fondasi bisnis kita. Nanti setelah pasca Ramadan kita akan masuk di yang kedua, yaitu fase membuat bangunan ke atasnya. Karena kalau fondasi kita sudah kuat, kita mau bikin bangunan di atasnya setinggi apapun itu akan mudah gitu. Nah, Bunda dan Babi berharap materi 1, 2, 3 itu benar-benar menginstal diri kita untuk menjadi seseorang yang berkualitas dan punya fondasi yang kokoh. Nanti di materi-materi yang sifatnya itu knowledge dan juga skill akan ada guru-guru yang kami datangkan. Dan kita kemarin sudah ketemu beberapa guru yang bersedia dan dengan senang hati untuk mengisi dan menjadi dosen teman-teman di kampus Aulia ini. Menyenangkan kan? Oke. Sepertinya teman-teman juga sudah mulai mengantuk, Bi. Yes. Karena terlihat matanya mulai sipit-sipit. Tidak apa-apa, tapi ini masih insight pasti tetap jalan di chatnya ini. Iya. Ya, jadi aman, masih semangat mereka. Mohon maaf, masih ada 208 yang belum saya copy and paste. Mas Fit, capture-in dulu aja, Mas Fit, capture-in dulu. Oke, siap. biar nutut. Nanti habis ini tutup ini apa gimana? Kak siapa nih ya? Kak Santi. Loh, Beb. Matanya ngantuk-ngantuk tapi jawabannya ini loh yang semangat. Semangat. Belum Bunda masih semangat. Semangat ini dah. Oke. Tenang aja. Tadi itu ada insight bagus juga, Beb. Ya, kayak gini nih. Gimana? Tapi ini beda sama marketing langit sih. Tadi loh, Beb, yang di YouTube kita tonton tadi loh tentang bahaya menabung. Oh iya, menabung itu bahaya. Itu kayaknya bagus. Itu kayaknya bagus jadi jadi materi nanti di habis Lebaran, Beb. Siap, bisa diolah nanti. Ya. Jadi bahaya menabung itu salah satunya ya karena kalau kita menabung uang itu nilai uang itu kan merosot ya, Bea. Benar nggak? Nilai uang tuh merosot. Jadi 5 juta tahun ini dengan 5 juta 5 tahun yang akan datang itu kan berbeda nilainya. Pasti akan menurun gitu. Maka kalau kita mau menabung, ya menabunglah dengan emas atau investasikan uang itu.
Nah, Bunda tuh langsung inget waktu kecil. Dulu tuh aku waktu kelas 4 SD itu tabunganku 125.000. Dan karena aku tuh mikir ini buat apa sih tabungan diem itu buat apa? Sampai suatu hari ibu itu pinjem dibuat kulaan Kak, dibuat kulaan baju gitu. Dan itu bahagia banget. Karena ketika ibu mengembalikan itu ada keuntungannya. Satu itu. Terus tadi insight-nya yang bagus itu jika Anda belum, dan untuk investasi kita kan nggak kita harus punya ilmunya kayak gitu. Dan kalau memang belum punya ilmu investasi ya sudah, paling tidak investasilah untuk leher ke atas. Ini yang kayaknya tadi ngena banget. Jadi investasi yang harus terus kita lakukan. Kalau kita memang belum bisa melakukan investasi yang lain, investasilah berubah investasi leher ke atas, belajar. Dan salah satu yang kita lakukan adalah malam ini berada di kampus Aulia ini adalah investasi leher ke atas. Beb, ada pertanyaan lagi, Beb. Mana tuh? Dari reseller Mimi Jepara mungkin maksudnya. Nganggo HP. Mana ya? Tak bacain ya? Bacain aja coba. Oke, Babe dan Bunda izin bertanya. Marketing langit selain pokok utamanya sedekah dalam hal harta, bolehkah dikasih penjelasan contoh yang lain jika dalam kondisi ekonomi berkecukupan? Yang kedua, kalau zaman Rasulullah masih dalam masa perang, para sahabat masih bisa berdagang. Kalau di era saat ini sebagai ibu rumah tangga yang membersamai anak, ada rahasia suksesnya, Bunda, gitu. Jawaban, Beb. Yang pertama, selain sedekah, bolehkah dikasih penjelasan lain, contoh yang lain jika dalam kondisi ekonomi berkecukupan? Apa maksudnya ya? Juga maksudnya gimana ya? Sedekah kan berkecukupan dan berkekurangan. Mungkin selain sedekah, apalagi contoh apa ya, marketing langit. Ini kayak apa ya? Jadi kan tadi kan definisi itu kan juga marketing langit nggak sih? Iya, jadi definisi marketing langit adalah apapun cara yang kita lakukan untuk mendatangkan barokah Allah, pertolongan Allah, ridhonya Allah, dan cintanya Allah. Apapun. Jadi kayak tadi Bunda bilang, silaturahim, yes. Nyapu latarnya orang, yes. Begitu banyak potensi-potensi yang bisa kita gunakan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, untuk melakukan marketing langit, untuk mendapatkan biar kita itu dilihat sama Allah gitu loh. Banyak banget, tidak hanya sedekah. Sedekah itu satu bagian. Bagian yang lain masih banyak. Mendamaikan orang yang berseteru, meminta maaf, memaafkan orang lain, itu juga marketing langit. Jadi seperti itu. Kalau zaman Rasulullah bisa berdagang di masa perang, kalau era saat ini gimana kunci suksesnya? Mungkin gitu ya. Kalau sudah sama sebagai ibu rumah tangga, bersamai anak gitu. Ya intinya kita manajemen waktu aja. Kita buat skala prioritas. Kita bikin Pareto di dalam kehidupan kita supaya kita tidak hanya menggunakan waktu yang sedikit yang efektif, tapi hampir semua waktu kita istri yang taat, istri yang peduli, dan sebagai ibu yang penyayang dan merawat anak-anaknya. Semuanya masih bisa dilakukan. Insya Allah demikian. Itu kemudian ya sudah, yang bertanya kayaknya udah habis. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Bunda Babe ya. Salah satu ini ada Kak Vera ya. Dari tadi Kak Vera aktif banget nih. Saya ingin meminta sesuatu, saya minta doa Babe dan Bunda, tolong bantu saya supaya Beb, apa tuh Beb, bacaan Beb? Oke. Mohon maaf Babe dan Bunda, saya ingin minta sesuatu, saya minta doa Babe sama Bunda Zaidah, tolong bantu saya supaya dilancarkan segala urusan, diberi kemampuan untuk melunasi semua tanggung jawab,
bantu saya supaya hak saya dari almarhum Abah segera diberikan kepada saya dan adik saya. Saya yatim dari 3 tahun. Adik saya 1 tahun, tapi kami terlantar. Alhamdulillah terlantar masuk ke pondok meskipun dipindah karena suatu hal. Meski di pondok sebagai khodam. Tapi masih ada ilmu yang bisa diserap. Bantu saya supaya hak saya dan adik saya diberikan. Terima kasih. Bismillah. Insya Allah Bunda sama Babe mendoakan Bunda Nur Hayati ini. Dan insya Allah kita minta kepada Allah agar dibukakan rezeki yang seluas-luasnya, agar dibukakan rezeki. Jadi kita tidak usah ya kita tetap memperjuangkan hak kita pasti, tapi bermohon kepada Allah lebih dari sekedar hak kita supaya dipenuhi. Tapi kita dibukakan sama Allah pintu rezeki yang seluas-luasnya, sehingga pada akhirnya nanti orang-orang yang mencegah hak-hak kita itu akan menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena kita bertumbuh melewati itu semua. Kita bermohon kepada Allah yang besar. Insya Allah saya doakan Bunda Nur Hayati ini mendapatkan limpahan keberkahan yang luar biasa seperti Bunda Khadijah, menjadi orang terkaya dan bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti Bunda Nur Hayati ini. Amin. Itu, Beb. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk kuliah malam ini. Makasih Babe untuk materinya dan terima kasih untuk attention teman-teman yang masih tetap on fire sampai dengan jam sekian gitu ya. Walaupun sepanjang hari kita puasa, kita masih beraktivitas dan juga teman-teman juga tarawih gitu. Luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Babe tadi bermanfaat buat kita semua, teman-teman bisa mengambil insight dan juga bisa menjadi menjadikan kita itu punya fondasi yang kokoh gitu. Malah banyak pertanyaan masuk, Beb. Mana? Loh ini ada Eka Reseller Pekanbaru. Ini Apa? di saya ada 295 pertanyaan B. Nah, Belum itu. saya capture. Masih berlanjut terus. Bunda Babe izin bertanya, apakah tolak ukur Allah mencintai hambanya hanya terlihat dari berlimpahnya materi sehingga bisa membantu sesama, ataukah ada tanda-tanda lain? Mohon pendapatnya Bunda dan Babe. Malah materi itu nomor sekian nggak sih? Abi Iya. aja yang jawab. Jadi justru materi itu bukan indikator cinta Allah itu turun kita. Tapi hati kita yang terus-menerus ingin berbagi, terus-menerus bahagia melihat orang lain bahagia. Itulah ciri-ciri hati kita sudah mulai dimasuki oleh cintanya Allah. Kita sangat ringan berbuat baik, kita sangat ringan bersedekah, kita sangat ringan berzikir, puasa, sholat, ngaji, beribadah, ringan banget, enteng banget. Kita rindu kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang di hati kita hanya ada Allah dan Rasulnya. Itulah ciri orang yang mendapatkan cintanya Allah. Apakah dia itu kaya, berlimpah, ya itu sebagai konsekuensi efek samping saja. Tapi kalau sudah tertanam di hati cinta kepada kebaikan, maka itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan cintanya Allah. Gitu ya, Beb? Ya, betul. Oke banget. Mana sih Teh? Nggak lihat. Ya, ini aku 31 new message. Sudah tak buka dari tadi 31 new message, 20 new message. Oh, Terus ini komentar Beb, nggak apa-apa. Komentar iya. kok. Iya, pertanyaan juga tadi ada yang bertanya. Tapi sebagai misalnya komentar sih. Iya. Sip. Udah, Beb. Oke deh, ya. Oh ya, udah ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita akan jumpa lagi di Kampus Aulia berikutnya sesuai jadwal ataupun misalkan ada perubahan nanti akan kita kasih tahu sebelumnya seperti kemarin. Bunda berharap teman-teman semuanya mendapatkan insight dan tularkan kebaikan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita dan kebaikan itu tidak akan berbalas kecuali kebaikan juga dan kebaikan itu akan menggelinding seperti bola salju. Bisnis kita, keluarga kita, semuanya dibangun di atas fondasi yang kokoh.
Dan materi kita di materi 1, 2, 3, dan sepanjang Ramadan nanti insya Allah semua materi tentang fondasi hidup. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi pekan depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada satu pengumuman bahwa untuk teman-teman yang sudah punya galeri dan juga sudah punya neon box, sudah dipasang neon box, itu kita ada grup namanya Galeri Aulia. Di situ kita sedang menggodok sebuah program yang itu nanti akan kita kita jalankan di semua galeri. Nah, salah satunya adalah kunjungan Bunda Babe ke galeri seperti yang kami lakukan secara mendadak kemarin di Kak Gresik. Dan kita kemarin lebih banyak mendengarkan dari apa yang disampaikan Kak Ana dan teman-teman. Maka itu kemarin cukup memberikan insight yang luar biasa, dan besok insya Allah dipimpin Kak Fanda dan Mbak Anggun akan ada meeting Zoom untuk sosialisasi program galeri. Jadi buat teman-teman yang punya galeri, stay tune besok di sekitar jam 1 mungkin akan dihubungin oleh Kak Anggun. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggun, kamu unmute deh semuanya. Semuanya di unmute. Terima kasih Bunda Babe. Terima kasih. Bunda Babe. Jazakallahu khairan Bunda. Ada Kak Fitri ya. Kasih Bunda. Udah pada ngantuk ya? Bunda masih sanggup dengar Bunda. Belum ngantuk. Masih ada lagi boleh. Yang ngomong Kak Fitri ya, Kak? Saya Bunda. Habis minum kopi jadi on saya. Habis minum kopi on Bunda, masih lanjut. Ini masih kuat. minum kopi. Itu Kak Fitri ya, Kak? Nggak kelihatan Bunda. Walah. Oke. Alhamdulillah. Masih on ya. Sudah. Bunda juga minum kopi tadi. Ini Kak Amil. Kak Amil, Bunda mau ke mana? Lumajang. Lumajang. Sama Kak Fanda. Kita ketemu di sana ya. Lumajang kami. Ada deh, pokoknya mendadak kita akan datang ke Lumajang, kita akan datang ke galeri-galeri secara mendadak, Kak, ada pemberitahuan pokoknya, oke? Melakukan sidak Ke galeri. Jadi kalau galerinya berantakan, penataannya aduh. Panik lah. Oke, dadah semuanya. Dadah Bunda. Om. Bunda Bunda. Rahman. Babe, kata semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikasih salam.